Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketemu lagi di video pembelajaran mata kuliah Advokasi Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan mengkaji tentang one prestasi, force majeure, dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Untuk memaknai one prestasi, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan prestasi. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan yang pemenuhannya merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban pemenuhan prestasi dari debitur harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Liability artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur. Prestasi memiliki beberapa sifat dasar, yakni yang pertama harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Yang kedua harus mungkin dipenuhi, artinya tidak mustahil. Dan yang ketiga harus diperbolehkan oleh aturan-aturan negara atau memiliki alasan kehalalan atau kausa halal. Yang keempat, harus ada manfaatnya bagi kreditur. Dan yang kelima, bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Berbicara mengenai one prestasi memiliki varian makna dari sudut pandang hukum. Ada yang mengkonotasinya dengan istilah cedera janji. Ada juga yang mengkonotasikan sebagai ingkar janji ataupun melanggar janji. One prestasi itu berasal dari kata dalam bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur. Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Berdasarkan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, one prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang wujudnya dapat berbentuk 4 macam. Yang pertama, dikatakan one prestasi bahwa ketika seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dengan kata lain, keliru dalam pemenuhan prestasi. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat melakukan prestasi atau terlambat memenuhi prestasi. Dan yang keempat, melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ini adalah 4 macam wujud one prestasi menurut KHES. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa one prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Artinya tidak terpenuhinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian itu. Dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai pelaksanaan janji itu untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk one prestasi. One prestasi muncul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Misalnya, gagal bayar oleh nasabah kepada bank syariah, ataupun gagal bayarnya pihak asuransi syariah terhadap klien yang melakukan klaim pertanggungan syariahnya. Singkatnya, one prestasi dapat terjadi karena debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya yang diperjanjikan di dalam kontrak. Berikut unsur-unsur one prestasi. Dalam hukum perdata ada beberapa unsur one prestasi. Yang pertama, adanya unsur kesalahan. Yang kedua, kesalahan itu dilakukan dengan disengaja. Yang ketiga, kesalahan itu dapat pula berbentuk kelalaian. Yang keempat, pernyataan lalai dan somasi atau teguran. Dalam KHES dinyatakan bahwa ingkar janji dapat terjadi apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu.
Bentuk-bentuk wan prestasi ada beberapa bentuk. Yang pertama, secara umum ya, wan prestasi itu berbentuk debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sesuai dengan yang diperjanjikan tetapi tidak memenuhi sama sekali. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, yang seperti yang dikatakan tadi, salah dalam pemenuhan prestasi. Dan yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat dalam pemenuhan prestasi. Ini merupakan bentuk-bentuk wan prestasi secara umum. Apa akibat dari wan prestasi? Wan prestasi dapat menimbulkan dampak. Yang pertama, membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan risiko kepada debitur. Yang keempat, denda. Dan yang kelima, membayar biaya perkara atas tuntutan kreditur dalam hal perkara diajukan di jalur persidangan atau judikasi. Ini diikutip dari pasal 38 KHS. Nah, selain akibat hukum terhadap debitur, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah melakukan wan prestasi. Di antaranya, yang pertama, tuntutan pembatalan perjanjian. Yang kedua, tuntutan pemenuhan perjanjian. Yang ketiga, tuntutan ganti rugi. Yang keempat, tuntutan pembatalan disertai dengan ganti rugi. Yang kelima, tuntutan agar debitur tetap melaksanakan perjanjian, namun dengan disertai ganti kerugian. Dalam hal tuntutan ganti kerugian, kreditur dapat meminta ganti rugi yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 sampai 1244 BW. Menurut hukum perdata barat, kreditur berhak meminta ganti rugi berupa biaya kerugian dan bunga, constant, schaden, and interest, dan kerugian diri sendiri baik kerugian yang nyata diterima, damnum emergenes, seperti biaya dan kerugian, dan keuntungan yang tidak diperoleh, lucrum cessans, yang meliputi bunga. Kondisi ini tentunya tidak dikenal dalam fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah. Kemudian kita masuk ke keadaan memaksa. Jadi selain ada wan prestasi, ada pula keadaan memaksa, force majeure. Keadaan memaksa, overmacht atau force majeure, adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya suatu perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga terjadinya sesuatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Keadaan memaksa sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga itu dapat terjadi karena kejadian luar biasa di luar kebiasaan debitur, yang mana keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dibebaskannya ia dari kewajiban membayar ganti rugi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit menyatakan frase overmacht atau force majeure. Namun di dalam kitab itu terdapat ketentuan yang mengatur ganti rugi, risiko kontrak sepihak dalam keadaan memaksa termasuk kontrak khusus. Dalam KHES, keadaan memaksa diatur di dalam pasal 40. Secara umum, keadaan memaksa dapat berlaku ketika syarat-syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur. Dan yang ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko debitur. Dan dalam pasal 41 KHS juga ditekankan ketentuan bahwa keadaan memaksa atau darurah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak. Yang kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. Yang ketiga, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi. Nah, apabila seorang debitur dapat membuktikan adanya keadaan yang memaksa tersebut, maka kreditur tidak dapat menuntut kepada debitur untuk membayar atau mengganti atau melaksanakan kewajibannya, sehingga hakim dalam hal ini akan menolak menuntutnya. Nah, apakah akibat hukum dari keadaan memaksa? Menurut hukum perdata barat, force majeure dapat berdampak pada beberapa hal. Yang pertama, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Yang kedua, debitur tidak dapat dinyatakan lalai. Yang ketiga, risiko tidak beralih kepada debitur. Dan yang keempat, pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian.
Berdasarkan bentuknya terdapat dua keadaan memaksa. Yang pertama, keadaan memaksa yang bersifat mutlak atau absolut, yaitu keadaan di mana dalam hal sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya. Misalnya, terjadi bencana alam, pandemi, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan memaksa yang bersifat relatif atau nisbi, yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, akan tetapi pelaksanaan prestasinya itu harus dilakukan dengan pengorbanan yang luar biasa, bahkan di luar kemampuan manusia. Kemudian berdasarkan segi waktunya, keadaan memaksa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, force majeure permanen, yakni keadaan memaksa terjadi secara permanen sampai kapanpun, sehingga prestasi betul-betul tidak dapat dipenuhi lagi. Misalnya, kendaraan yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur. Yang kedua, force majeure temporer, yakni pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Misalnya, terjadi peristiwa tertentu di mana setelah peristiwa itu berakhir, maka prestasi dapat dipenuhi kembali. Yang terakhir ada perbuatan melawan hukum atau onrehmatik. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Onrehmatik diatur di dalam pasal 1365 BW, di mana setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian harus menggantikan kerugian tersebut. Selain itu, onrehmatik juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Sesuai dengan perkembangan hukum, maka pasal 1365 WW telah mengalami perluasan makna, yakni membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu atau lalai. Yang pertama, melanggar hak orang lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain. Membahas tentang perbuatan melawan hukum, ada beberapa penggolongan atau kualifikasinya. Yang pertama, ia harus bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian. Adapun unsur-unsur melawan hukum terjadi jika ada pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian. Berserupa dengan kualifikasi penggolongan di atas. Adapun unsur-unsur melawan hukum menurut pasal 1365 BW dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu pelanggaran hukum dalam bentuk pertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, pertentangan dengan hak orang lain, pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, pertentangan dengan kesusilaan, dan pertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda. Yang kedua, terdapat kesalahan yang dinilai oleh hakim, sebab hukum perdata tidak dapat membedakan antara dolus dan culpa. Dan yang ketiga, terjadi kerugian, baik kerugian material maupun kerugian immaterial. Yang terakhir, adanya hubungan kausalitas, sebab akibat. Baik, kita simpulkan videonya. Yang pertama, wanprestasi berasal dari kata dalam bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Kesimpulan yang kedua, terdapat beberapa unsur wanprestasi, yaitu adanya unsur kesalahan, kesalahan karena disengaja, kesalahan karena kelalaian, dan pernyataan lalai, serta somasi atau teguran. Kemudian kesimpulan yang ketiga, wanprestasi dapat berwujud tidak memenuhi prestasi sama sekali, keliru dalam memenuhi prestasi, dan atau terlambat memenuhi prestasi. Dan yang keempat, kesimpulannya adalah selain wanprestasi ada pula force majeure dan onrehmatik yang juga dapat menjadi penghambat dipenuhinya prestasi dengan akibat hukum yang berbeda. Inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari video singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.